Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Kali ini saya akan bacakan cerita dari Mbah Ngesot yang berjudul Kontrakan Angker. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, komen, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Kontrakan Angker. Ditinggal sendirian. Aku Jason. Umurku baru 10 tahun. Kedua orang tuaku sudah lama bercerai. Aku tidak tahu pasti alasan mereka berpisah. Ibu sudah punya suami lagi, sedangkan ayahku masih setia merawatku. Namun, akhir-akhir ini aku marah kepada ayah lantaran kami mau pindah rumah. Padahal aku sudah nyaman dengan rumah yang sekarang. Aku gak mau ninggalin teman-temanku di perumahan ini. Alasan ayah pindah, katanya harga sewa rumah ini semakin naik. Ayah gak sanggup buat bayar sewanya. Mau gak mau, aku harus terima kenyataan ini. Berat sekali rasanya meninggalkan rumah ini. Soalnya banyak sekali kenanganku bersama ibu di sini. Pagi-pagi sekali ada sebuah truk yang sudah terparkir di depan rumah. Pasti ayah yang menyewanya untuk mengangkut perabotan ke rumah baru. Kami akan pindah ke pinggiran kota, ke rumah kontrakan yang lebih murah. Selepas maghrib, aku dan ayah tiba di rumah kontrakan baru. Rumah itu tampak usang seperti tidak pernah dihuni selama bertahun-tahun. Di beranda ada 2 kursi yang terbuat dari kayu, juga jendela besar bernuansa Betawi. Ayah, serius kita mau tinggal di rumah ini? Tanya aku. Iya nak, rumah ini harga sewanya murah. Kita akan tinggal di sini untuk setahun ke depan. Aku masuk ke dalam rumah itu untuk melihat-lihat. Ternyata di dalamnya tidak seseram yang kubayangkan. Rumah itu sudah ada yang membersihkan. Satu persatu perabotan kami diangkut. Ayah sibuk mengarahkan para pekerja agar hati-hati saat menggotong barang yang mudah pecah. Sementara mereka sedang sibuk, ku jelajahi setiap ruangan di rumah ini. Perhatianku terpikat dengan sebuah kamar di dekat dapur. Kamar itu tidak ubahnya seperti sebuah galeri lukisan. Ada banyak lukisan wajah manusia di kamar itu. Sebagian dipajang di dinding, sebagian lagi tergeletak di lantai. Aku tidak tahu milik siapa semua lukisan itu. Wajah di lukisan itu pun berbeda-beda. Ada perempuan dan juga lelaki. Tapi dapat kupastikan kalau sosok dalam lukisan itu adalah orang Indonesia semua. Sebab mereka menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah. Setelah puas melihat-lihat lukisan itu, aku hendak kembali ke ayah. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang bersiul. Segera aku menoleh. Kedua mataku menyoroti lukisan-lukisan itu. Aneh sekali. Siapa tadi yang bersiul? Karena takut, aku buru-buru lari keluar kamar. Di ruang tamu, ayah masih sibuk menata perabotan. Aku memberitahunya kalau ada kamar yang penuh dengan lukisan. Dia bilang, itu lukisan si pemilik rumah ini, dan aku dilarang menyentuhnya. Tadi ada yang bersiul juga ya, kataku. Salah dengar kali kamu, jawab ayah sambil sibuk membenarkan posisi lemari. Aku gak salah dengar ya. Ya, mungkin ada burung lewat, jawab ayah sekenanya. Malam-malam begini, mana ada burung ya? Jason, daripada kamu ngomongin yang enggak, lebih baik kamu mandi sana. Aku kesal karena ayah tidak menanggapiku dengan serius. Padahal
Jelas-jelas ku dengar ada yang bersiul di kamar itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku pun pergi ke kamar mandi. Air di rumah ini sangat segar. Ku guyurkan ke seluruh tubuhku. Setelah mandi, aku masih penasaran dengan kamar yang penuh lukisan. Malam pertama tinggal di rumah baru, aku tidur di kamar yang dekat dengan ruang tamu. Entah kenapa, aku gak bisa tidur. Ku nyalakan TV dan mencari tayangan film Warkop DKI. Biasanya, film komedi itu tayangnya tengah malam. Dan benar saja, film Warkop DKI favoritku sedang tayang. Sesekali aku tertawa melihat tingkah Dono yang kocak. Lama-kelamaan kantuk pun datang. Aku tertidur pulas. Sedangkan televisi masih dalam keadaan menyala. Tengah malam, tempat tidurku menyembul ke atas seperti ada yang menendangnya dari bawah. Setelah aku periksa, tidak ada apa-apa di kolong ranjang. Aku lalu turun dari tempat tidur untuk menghampiri ayah. Kamar ayah ada di paling ujung dekat dengan pintu utama. Jadi, aku harus melewati kamar yang penuh dengan lukisan itu untuk sampai ke sana. Langkahku terhenti ketika mendengar suara gemuruh orang yang berbicara di kamar misterius itu. Pelan-pelan aku melangkah, mendekati pintu dan mengintip dari lubang kunci. Dari lubang kecil itu, kulihat penuh orang-orang asing sedang mengobrol satu sama lain. Wajah mereka pucat. Bukan hanya wajahnya, tapi tubuhnya juga terkesan seperti orang mati. Salah satu dari mereka menoleh kepadaku. Buru-buru, aku lari ke kamar ayah untuk memberitahunya soal ini. "Ayah!" teriakku, tapi aku tidak menemukan ayah. Di mana dia? Di atas mejanya aku temukan secari kertas yang berisi sebuah pesan dari ayah. "Jason, ayah ada urusan mendadak. Jangan keluar rumah selama ayah pergi. Ayah akan segera pulang." Setelah membaca pesan dari ayah, tiba-tiba lampu kamar berkedap-kedip. Aku menelan ludah sendiri. Keramaian di kamar sebelah masih terdengar jelas. Bergegas, ku tutup pintu kamar dan mengunci diri di dalam. Aku naik ke atas tempat tidur ayah lalu menutup tubuhku dengan selimut. Tak lama berselang, ku dengar langkah kaki kerumunan orang di ruang tamu. Mereka masih mengobrol satu sama lain. Siapa orang-orang itu? Wajahku berkeringat. Kedua tanganku bergetar karena takut. Semoga mereka tidak menemukanku di kamar ini. Saat aku mencoba untuk tidur kembali, ada yang mengetuk pintu. Aku tidak mau membukakannya sebelum mendengar itu adalah suara ayah. "Jason, kamu di dalam ya, Nak?" Hatiku lega saat mendengar suara ayah dari luar. "Iya ya," timpalku. Aku meloncat dari tempat tidur dan langsung membukakan pintu. "Jason, kamu di dalam ya, Nak?" Setelah pintuku buka, aku tidak melihat ayah. Tapi suara ayah masih dapat kudengar. "Jason, kamu di dalam ya, Nak?" Suara ayah seakan ada di mana-mana. Aku menoleh ke kanan dan di sana ada puluhan orang asing menatapku sambil tersenyum lebar. Itu senyum yang aneh. Bibir mereka tersungging sampai ke telinga. Aku menjerit lalu mengunci diri dalam kamar ayah lagi. Rahasia mengerikan kontrakan baru. Aku tidak bisa tidur. Ini masih jam 1 dini hari.
Riuh orang yang sedang mengobrol di ruang tamu benar-benar membuatku takut. Apalagi barusan, ada sosok menakutkan yang tersenyum ke arahku. Siapa mereka? Apakah rumah ini ada hantunya? Ayah benar-benar tega ninggalin aku sendirian di rumah ini. Aku sedang mencari cara untuk menghubungi ayah. Oh iya, aku ingat dulu ayah pernah bilang kalau dia menyimpan ponsel darurat di lacinya. Dia menyuruhku untuk menghubunginya kalau terjadi apa-apa di rumah. Bergegas, ku cari ponsel itu di laci ayah. Di laci yang paling atas, tidak ada. Laci kedua juga tidak ada. Dan di laci ketiga, tepatnya di samping tumpukan majalah, akhirnya ponsel itu kutemukan. Untung saja baterainya belum habis. Ku pijit tombol ponsel itu lalu mencari nomor telepon ayahku. Saat itu juga ada seseorang yang kembali mengetuk pintu kamar. Kali ini ketukannya berjeda dan hanya 3 kali ketukan saja. Tanganku bergetar. Nomor telepon ayah susah sekali ditemukan. Setelah susah payah mencari nomornya, segera aku telepon ayah. Sialnya, nomor itu malah tidak aktif. Aku berdecak kesal lalu kembali ke tempat tidur. Ponsel itu masih di genggamanku. Sebelum aku bersembunyi di balik selimut, mataku menangkap sebuah surat di bawah pintu. Surat itu berwarna biru dan tampak mencurigakan. Karena penasaran, ku ambil surat itu lalu membacanya. Aku di bawah, tolong aku. Hanya itu yang tertulis di dalam surat. Tidak ada nama pengirimnya di bagian bawah. Siapa malam-malam begini yang minta tolong? Aku juga tidak paham maksudnya di bawah itu di mana. Setauku, rumah ini tidak memiliki ruang bawah tanah. Sebelum kulipat surat itu, muncullah surat lainnya dari bawah pintu seperti ada yang menyodorkannya. Segera ku buka surat tersebut dan lagi-lagi isinya hanya 1 kalimat saja tanpa ada nama pengirimnya. Pesan itu berbeda dari surat sebelumnya. Aku ada di ruang bawah tanah. Cepat ke sini. Ayahmu juga di sini. Apa? Ayahku juga ada di sana. Tanpa pikir panjang lagi, ku buka pintu. Orang-orang asing itu sudah menghilang entah kemana. Tapi banyak surat yang tergeletak di lantai. Surat-surat tersusun rapi mengarah ke dapur seperti membuat petunjuk jalan. Dengan penuh penasaran, ku ikuti surat-surat itu. Tibalah aku di dapur. Surat itu berhenti di dapur dan saat ku injak lantainya, ada sesuatu yang aneh. Lantainya rapuh seperti ada ruang di bawahnya. Ku angkat satu persatu keramik itu. Tampaklah triplek besar yang seolah menutupi lubang. Triplek itu lumayan berat. Aku sampai berkeringat mengangkatnya. Di bawah triplek ternyata ada lubang dan sebuah tangga. Tidak salah lagi, rumah ini memang punya ruang bawah tanah. Aku ragu antara turun atau tidak. Lalu ponsel berdering. Aku senang karena akhirnya ayah menelponku. Buru-buru ku angkat telepon dari ayah. Untuk beberapa saat terdengar bunyi tut tut di seberang telepon. Setelah berhasil tersambung, aku langsung mencerocos pada ayah. Ayah di mana? Rumah kita ada hantunya ya. Aku takut. Di dapur juga ada ruang bawah tanah. Jason, tolong ayah. Ayah ada di ruang bawah tanah. Kamu turun sekarang ke sana ya. Iya ya, jangan khawatir. Jason turun sekarang juga, kataku dengan nafas terengah-engah. Iya,
turun sekarang ya. Ayah tunggu, timpal ayah. Telepon ditutup. Aku langsung turun ke lubang itu. Baru 5 tangga ku turuni, dari atas kulihat ada ayah memperhatikanku. Ayah? Desisku sambil mendongak. Ayah tidak menjawab, dia hanya tersenyum datar. Dan dari belakangnya muncul lagi sosok yang menyerupai ayahku. Bukan hanya satu, tapi ada 2 sosok yang muncul. Kini ada 3 orang yang menyerupai ayah. Mereka menatapku. Tatapan itu sekarang terkesan mengerikan. Ayah, kataku seketika aku nangis sambil berpegangan erat pada tangga. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Salah satu dari mereka malah menutup kembali lubang itu dengan triplek. Aku menangis jadi-jadinya sambil berteriak minta tolong ke ayah. Kini aku sendirian di dalam lubang yang gelap dan lembab. Hantu ruang bawah tanah. Dengan sekuat tenaga, ku dorong triplek yang menutupi lubang. Sayangnya, tenagaku tidak cukup kuat untuk membuka triplek itu. Mungkin saja sosok yang menyerupai ayah menahan tripleknya dari atas, agar aku tidak bisa keluar. Tidak ada jalan lain, aku harus turun ke bawah. Siapa tahu di bawah sana ada jalan keluar. Dengan sangat hati-hati ku turuni satu persatu anak tangga. Lubang ini sangat gelap. Kakiku harus meraba-raba anak tangga agar tidak jatuh. Aku melihat sebuah cahaya. Tidak salah lagi. Aku pasti hampir tiba di ruang bawah tanah. Dengan susah payah, akhirnya aku berhasil menuruni tangga itu. Sekarang aku berada di sebuah ruangan yang lebih layak disebut gudang. Ruangan ini cukup luas. Banyak tumpukan kardus bekas di mana-mana. Dengan penuh waspada, aku mulai menelusuri ruangan ini. Apakah ayah tahu kalau ada ruang bawah tanah di rumah ini? Di sudut ruangan, kulihat seseorang lelaki berdiri membelakangiku. Karena penasaran, perlahan aku mendekatinya. Dia mengenakan jaket hitam, topi, dan celana panjang berwarna hitam. Jadi, kamu penghuni baru rumah ini. Lelaki itu membalikkan badan. Dari wajahnya, aku dapat menebak kalau dia berumur sekitar 50 tahunan. Bapak ini siapa? Kok ada di rumah saya? Dia tersenyum sinis. Ini rumahku, bukan rumah kamu. Lelaki itu mendekat. Aku mundur beberapa langkah. Kata ayah, aku harus selalu hati-hati kalau bertemu dengan orang asing. Jangan takut. Aku bukan orang jahat. Dia mengambil kursi lipat yang tergeletak di lantai. Duduklah. Aku mau ceritakan sesuatu padamu. Cerita apa? Tentang rumah ini. Jawabnya singkat sambil tersenyum. Tampaknya lelaki ini memang murah senyum dan ramah. Tidak ada salahnya mendengarkan cerita tentang rumah ini. Sambil terus waspada, aku duduk di hadapannya. Bapak, kenapa bisa ada di sini? Tanya aku. Sudah kubilang, aku pemilik rumah ini dan disinilah aku tinggal. Aku masih bingung. Kalau dia tinggal di sini, kenapa ayah tidak memberitahuku? Rumah ini ada hantunya, Pak. Entah kenapa, tiba-tiba aku ingin menyampaikannya pada si pemilik rumah. Itu roh orang-orang yang mati di rumah ini. Mati? Kenapa? Tanya aku penasaran. Mereka semua dibunuh. Timpal lelaki itu. Salah mereka apa? Dan
Siapa yang membunuhnya? Aku sendiri yang membunuh mereka karena aku tidak suka pada tingkah mereka. Mendengar penjelasannya, aku langsung berdiri dan hendak menjauh dari lelaki misterius itu. Tenang, aku hanya membunuh orang-orang jahat. Sudah kubilang, kalau aku orang baik, aku tidak akan menyakitimu, nak. Lelaki itu juga berdiri. Ia mencoba untuk menenangkanku. Aku harus naik lagi. Mungkin ayah sudah pulang, kataku lalu berjalan ke arah tangga. Ayahmu belum pulang, katanya. Dari mana bapak tahu? Tanya aku sambil menoleh ke arahnya. Ayahmu yang memberitahuku. Lelaki itu naik ke atas kursi. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Bapak mau apa? Tanya aku. Sebuah tali jatuh dari atas kepalanya. Dia mengalungkan tali tersebut ke lehernya. Pak, jangan pak, teriakku. Aku menjerit melihat lelaki itu tiba-tiba gantung diri di hadapanku. Kedua matanya melotot, kakinya bergerak-gerak. Air kencing mengucur dari celananya. Dia sekarat dan mati begitu saja. Buru-buru aku lari ke arah tangga dan langsung naik permukaan. Sambil menangis, aku memanggil-manggil ayah, berharap dia dapat menolongku. Setibanya di puncak, triplek itu masih tertutup rapat. Aku tidak bisa membukanya. Sementara itu, ku dengar ada seseorang yang menaiki tangga. Itu pasti hantu. Ayah, tolong. Ayah, teriakku sekuat tenaga. Ku coba mengetuk-ngetuk triplek tersebut dan perlahan ada yang membukanya. Tampaklah seorang lelaki yang wajahnya tidak asing. Ya, aku ingat dia. Dia adalah lelaki yang membantu ayahku tadi siang. Ayo nak. Dia mengulurkan tangan. Aku menyambut tangannya dan berhasil naik ke permukaan. Kamu kenapa bisa masuk ke sini? Tanya lelaki itu. Ayah, mana ayah? Aku tidak menjawab pertanyaan lelaki tersebut dan malah menanyakan ayah. Ayah kamu kemana emangnya? Tadi aku lihat pintu rumah terbuka, makanya aku cek ke sini. Takutnya ada maling. Rumah ini ada hantunya. Aku takut. Hantu? Iya, aku lihat hantu di rumah ini, kataku sambil terus menangis. Jangan khawatir, sekarang kamu aman. Aku akan menjagamu sampai ayahmu pulang. Dia menutup kembali lubang itu lalu membawaku ke ruang tamu. Malam ini terasa sangat panjang. Aku tidak tahu ayahku di mana. Aku khawatir terjadi hal buruk pada ayahku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.